Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anggaran produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Mas Fahtur Rahman Imam Hanafi. Yang kedua ada Mbak Ceva Fazariza. Yang ketiga ada Mbak Safa Riftika M. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Aditya Wahyuminta. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Konsep dasar anggaran produksi. Alat untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan produksi. Perencanaan produksi meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan yang pertama ada tingkat produksi, dua kebutuhan fasilitas-fasilitas produksi, dan yang ketiga tingkat persediaan barang jadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fatur Rahman Hanafi. Baik, terima kasih. Tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Next. Hubungan tingkat penjualan, tingkat produksi, dan tingkat persediaan. Anggaran produksi merupakan dasar untuk menyusun anggaran lainnya, yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Sehingga hubungan antar tingkat penjualan, persediaan, dan tingkat produksi serta anggaran lainnya adalah sebagai berikut. Rencana penjualan, tingkat persediaan, rencana produksi, anggaran bahan mentah, anggaran biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Anggaran produksi merupakan anggaran ketiga dalam penyusunan anggaran berikutnya. Kemampuan kepala bagian pemasaran untuk menjual barang yang dihasilkan perusahaan harus didukung oleh kepala bagian produksi. Tanpa dukungan bagian produksi, maka bagian penjualan tidak akan bisa melakukan fungsinya. Adapun tujuan penyusunan anggaran produksi adalah untuk menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan yang memadai, mengatur produksi, sehingga biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien. Dari uraian di atas, hubungan antara anggaran penjualan dan anggaran produksi sangat erat. Anggaran penjualan adalah sebagai faktor yang menentukan besarnya jumlah yang harus diproduksi. Oleh karena itu, anggaran penjualan harus disusun dengan cermat dan teliti sehingga anggaran untuk jumlah yang harus diproduksi dengan sendirinya juga akan realistis. Next. Langkah-langkah utama dalam penyusunan anggaran produksi. Tahap perencanaan. Pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah suatu fisik dari barang yang harus dihasilkan. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, menentukan kapan barang diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan urutan-urutan proses produksi. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk efisiensi.
Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Yang keenam, menyusun standar biaya produksi. Yang ketujuh, membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Fatur. Selanjutnya saya akan berikan kepada Mbak Jeva. Silakan Mbak Jeva. Baik, terima kasih. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan. Yang pertama ada fasilitas pabrik. Program produksi harus selalu dikaitkan dengan fasilitas tersedia dalam pabrik, serta selalu mempertimbangkan efisiensi penggunaan fasilitas tersebut. Yang kedua ada fasilitas pergudangan. Beberapa jenis barang membutuhkan sistem penyimpanan secara khusus karena sifat-sifatnya yang khusus pula. Produksi yang terlalu jauh melebihi kemampuan gudang untuk menyimpannya akan mengakibatkan resiko-resiko yang tentu saja menimbulkan biaya bagi perusahaan. Yang ketiga, stabilitas tenaga kerja. Beberapa jenis barang mempunyai sifat permintaan yang musiman, dengan berdasarkan pada anggaran penjualan pada bulan-bulan tertentu di mana volume penjualan diperkirakan tinggi, mungkin perusahaan harus memaksakan diri dalam berproduksi. Dalam hal ini, perusahaan dapat menambah buruhnya atau menambah jam kerja buruh setiap harinya. Yang keempat, stabilitas bahan mentah. Apabila bahan mentah yang dipakai tidak selalu tersedia di pasar, hal itu dapat membahayakan kelancaran proses produksi. Karena itu, kebijaksanaan dalam pembelian barang mentah sangat perlu diperhatikan. Yang terakhir, modal yang digunakan. Modal yang digunakan besar kecilnya modal kerja yang tersedia akan mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya volume produksi dan kebijaksanaan persediaan. Dengan kata lain, kebijaksanaan produksi harus diseimbangkan dengan kemampuan finansial. Next. Lanjut. Selanjutnya, fungsi anggaran produksi. Anggaran produksi sangat berguna untuk koordinasi kerja, pedoman kerja, dan juga pengendalian kerja produksi. Seluruh level manajer di tim produksi harus bisa bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Selain itu, anggaran produksi juga sangat berguna untuk menunjang penjualan perusahaan, menjaga tingkat persediaan barang, serta dengan mengendalikan kegiatan produksi. Jadi secara umum fungsi anggaran produksi ini adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian pekerjaan. Sedangkan fungsi anggaran produksi secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjang aktivitas penjualan, dengan begitu produk bisa disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Yang ketiga, mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Next.
Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pembuatan anggaran produksi, yaitu yang pertama, rencana penjualan yang sudah tercatat di dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, bahan baku. Yang terakhir, modal kerja dalam menjalankan proses produksi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Jeva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Safa. Silakan Mbak Safa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada manfaat kebijaksanaan persediaan. Yang pertama, untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. Kedua, untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang terus-menerus dan seimbang. Untuk memungkinkan tercapainya hal-hal tersebut, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Daya tahan barang yang disimpan. 2. Sifat penawaran bahan mentah. 3. Biaya-biaya yang timbul. 4. Besarnya model kerja yang tersedia. 5. Resiko-resiko yang ditanggung. Contohnya manusia, alam, sifat barang itu sendiri. Next. Selanjutnya, faktor internal dan eksternal dalam pembuatan anggaran produksi. Yang pertama, ada faktor internal. Dalam hal ini, faktor internal adalah berbagai faktor yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Berbagai faktor tersebut adalah penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran barang, pemilihan saluran penyaluran, tenaga kerja yang dimiliki, model kerja, fasilitas milik perusahaan, dan juga kebijakan perusahaan itu sendiri. Sedangkan beberapa faktor eksternal atau faktor luar perusahaan yang diantaranya adalah persaingan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat penyebaran, adat istiadat, agama, kebijakan masyarakat setempat, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah dan juga keadaan perekonomian dalam dan luar negeri. Next. Selanjutnya, metode penyusunan anggaran produksi. Di dalam penyusunan anggaran produksi, maka perusahaan bisa menggunakan beberapa metode produksi, yaitu 1. Metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Cara ini digunakan untuk perusahaan atau manajemen yang di dalamnya sangat memperhatikan kestabilan produksi, berbagai langkah penyusunan anggaran produksi, dan stabilitas produksi di dalamnya. Yang kedua, metode persediaan stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Cara ini digunakan oleh perusahaan atau manajemen yang di dalamnya sangat memperhatikan stabilan produksi. Berbagai langkah penyusunan anggaran produksi dengan stabil produksi di dalamnya. Yang terakhir ada metode kombinasi atau fleksibel. Metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Metode ini akan mengakibatkan produksi menjadi tidak stabil setiap bulannya. Metode kombinasi atau fleksibel adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya.
Metode ini nantinya akan mengakibatkan volume persediaan dan juga volume produksi menjadi meningkat dan tidak stabil dalam setiap bulannya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Safa. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.